Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Bayangkan hidup Anda sedang berada di lautan lepas samudra. Hidup Anda benar-benar diombang-ambing ganasnya cuaca ekstrim dan juga ombak. Tunggu, ternyata kapal yang Anda tunggangi adalah kapal hantu. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor American Australian dengan judul Ghost Ship. Film horor dengan latar belakang kapal ini dirilis pada tahun 2002 dengan disutradarai oleh Steve Beck dan dibintangi antara lain oleh Juliana Margulies sebagai pemeran yang memainkan tokoh Epps. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Pada tahun 1962, kapal raksasa dengan nama SS Antonia Graza berpenumpang ribuan umat manusia. Sebuah pesta dansa sedang berlangsung. Dia adalah Kathy, penumpang gadis kecil yang merasa kesepian sebelum akhirnya seorang awak kapal mengajaknya untuk berdansa. Tiba-tiba saja semuanya tewas secara mengenaskan. Dan hanya gadis kecil itu seorang diri yang bisa menjerit ketakutan. 40 tahun berlalu. Kapal derek Arctic Warrior sedang disibukkan dengan penemuan kapal bekas di lautan. Malam kemenangan bagi awak kapal Arctic Warrior. Seorang pria bernama Jack Ferryman yang mengaku sebagai pilot patroli menghampiri mereka. Ia mengatakan penemuannya yang ia lihat dari pantauan udara pada saat patroli cuaca kutub utara di Teluk Mackenzie. Ferryman menemukan sebuah kapal. Ia mengatakan bahwa ia telah menghubungi lewat radio tapi tak ada jawaban. Dan karena itu merupakan perairan internasional, jadi polisi pantai tak peduli dengan laporan Ferryman. Murphy selaku pemimpin memulai diskusi, yang pada akhirnya mereka bersedia menderek kapal itu dengan pembagian hasil 10% untuk Ferryman. Sebenarnya Ferryman merasa tak adil, tapi ya udahlah. Dan pada akhirnya Ferryman pun ikut berlayar dengan kapal Arctic Warrior karena dia yang akan menuntun menuju radar titik lokasi kapal yang dicari. Santos sebagai nahkoda kapal sepertinya melihat radar kapal itu. Kadang hilang, kadang ada, tapi Murphy berhasil melihatnya. Lampu sorot kemudian diturunkan untuk melihat secara langsung. Tak terlihat apapun, tapi mendadak Santos melihatnya dalam jarak yang cukup dekat. Dan benar kapal Arctic Warrior menabrak kapal yang dicari, sebuah kapal raksasa. Itu adalah kapal Antonia Graza yang dilaporkan hilang pada tanggal 2 Mei 1962 di lepas pantai Labrador. Mereka semua kemudian naik menuju kapal raksasa itu kecuali Greer dan juga Ferryman. Pemandangan kapal itu masih terbilang cantik, hanya saja karat kisaran 40 tahun melapisinya. Greer dari kapal Arctic Warrior mencoba menanyai mereka melalui radio HT, tapi sepertinya mendadak jaringannya terganggu. Murphy memimpin penyusuran ruangan dari kapal tua itu. Munder yang sok berani mengambil alih memimpin langkah. Ia tiba-tiba terperosok. Epps yang berusaha menarik Munder tiba-tiba diperlihatkan sosok gadis kecil yang kemudian menghilang. Seluruh ruangan mereka telusuri untuk menemukan sebuah petunjuk. Epps sepertinya masih kepikiran dengan gadis kecil yang baru saja ia lihat. Mereka semua kemudian kembali ke kapal Arctic Warrior. Murphy mengatakan bahwa kapal tersebut seperti halnya kapal Caleste yang bisa dibilang adalah kapal hantu karena berlayar di lautan lepas, tapi setelah ditilik tak ada seorang pun di sana. Dodge menertawakan soal kapal hantu, tapi Murphy mengatakan bahwa ia lebih berpengalaman dibanding Dodge. Konyolnya lagi, Murphy sangat berambisi untuk menderek kapal raksasa itu ke tepi pantai dengan kapal Arctic Warrior-nya. Greer memberi masukan agar membawa kembali 3 kapal derek, tapi tentu saja hal itu akan menghadirkan orang baru. Murphy tak mau jika ada orang lain menikmati penemuannya itu.
Murphy memberi gagasan agar memperbaiki mesin kapal raksasa itu, kemudian baru diderek. Peralatan dan kehebatan tim kita pasti sanggup melakukannya, itu pikir Murphy. Intinya, Santos dan Greer menerima keputusan Murphy dengan keterpaksaan. Ferryman menghampiri Epps yang menyendiri karena memikirkan gadis kecil yang baru saja ia lihat. Ferryman mengatakan bahwa dalam penerbangan pun juga ia pernah menemukan penampakan-penampakan seperti itu sebelum akhirnya menghilang lagi. Setelah menyelam, ternyata lubang besar pada lambung kapal raksasa itu menjadi target misi pertama. Kerusakan itu diperkirakan baru saja terjadi sekitar 1 minggu yang lalu. Kemudian semua peralatan yang diperlukan dibawa ke dalam kapal raksasa itu. Mereka berpencar untuk mencari jalan menuju lambung kapal yang rusak. Murphy menatap wajah Greer yang coba membuntutinya. Akhirnya Greer berpisah dengan Murphy. Sementara Epps menemukan sebuah kolam renang yang di setiap dindingnya berlubang, sepertinya bekas peluru senjata. Saat dirinya hendak ke atas, tiba-tiba saja gadis kecil itu berdiri di hadapan Epps. Epps kemudian jatuh pingsan. Sementara Murphy menemukan ruangan yang terpampang foto-foto kapal. Ada topi nahkoda, dan di toilet ia menemukan pisau cukur berlubur darah yang sudah mengering di wastafel. Grace melihat sebuah lubang dalam. Sepertinya itu semacam lift. Mulder dan Dodge menemukan jalan menuju lambung kapal yang robek, tapi ruang itu telah terendam air, yang artinya jika ingin menambal kapalnya ia harus berenang. Epps kemudian terbangun dan tiba-tiba saja Ferryman sudah berdiri di sana. Murphy melihat bir di meja. Saat ia hendak meminumnya, ia diperlihatkan sosok pria tua dari kaca yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja, semua radio HT yang mereka pegang membunyikan sebuah musik, lagu. Epps bersama Ferryman menemukan ruangan cuci baju. Epps kemudian membuka pintu, tapi keluar air dan juga mayat-mayat. Mereka kemudian segera bergegas meninggalkan tempat itu, tapi tiba-tiba pintunya tertutup dan terkunci. Beruntung ada pintu lain dari seberang. Greer menemukan sebuah rokok yang masih menyala panjang. Greer berpikir, kapan Epps pakai lipstik? Francesca, itu adalah nama penyanyi di kapal itu. Epps memaki Ferryman yang menghentikan langkahnya karena melihat mobil tua impiannya. Tiba-tiba, Epps melihat gundukan bergerak-gerak. Setelah dibuka, ternyata itu adalah tikus. Tunggu. Itu adalah emas batangan. Mulder dan Dodge usil mengagetkan Epps. Ternyata semua peti itu berisi emas, yang jika ditotal sekitar 200 hingga 300 jutaan. Mereka akan jadi orang kaya. Semuanya tampak menyeringai senang karena pada akhirnya mereka akan pergi meninggalkan kapal hantu dengan membawa emas jutaan. Gadis kecil muncul dan mengatakan agar jangan menyalakan mesinnya. Dan ternyata kapal Arctic Warrior meledak. Semua orang menjadi putus asa dan saling tuduh atas apa yang telah terjadi. Murphy sebagai pemimpin merenung. Jelas itu adalah karena atas arahannya. Dan Greer mengungkapkan kekesalannya karena memang dari awal ia menyarankan untuk memanggil bantuan polisi pantai, tapi semua menolaknya. Epps berhasil menemukan nama gadis kecil itu dari dokumen data penumpang, Kathy. Mulder dan Dodge menemukan stok makanan yang tersimpan rapi dalam kaleng. Setelah dicicip, ternyata enak juga. Saking enaknya makanan itu berubah menjadi belatung-belatung yang menjijikkan. Asal-usul mengenai kapal hantu itu mulai terkuak. Epps menemukan mayat seorang gadis dari dalam lemari.
Ia mengambil kalung liontinnya. Tiba-tiba gadis kecil mengagetkannya. Gadis kecil mengatakan bahwa itu adalah foto orang tuanya. Mereka semua pergi ke New York dan aku sedang dalam perjalanan menemui mereka. Tapi kami semua terjebak di sini. Teman-teman penumpang lain dan aku semuanya telah ditandai. Jika roh yang dibutuhkan kapal ini sudah terpenuhi, kami akan dikirim. Tapi tiba-tiba suasana mencekam datang. Kathy menutup perkataannya dan mengatakan agar secepatnya pergi meninggalkan kapal ini. Murphy yang tertidur dikagetkan dengan botol bir yang bergerak sendiri. Ternyata itu adalah sosok pria itu. Pria itu mengungkapkan tentang asal-muasal kapal hantu Antonia Graza, yang tak lain adalah kapal perampok emas dengan menubalkan seluruh penumpang kapal. Dan ia mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang masih tersisa. Berbeda dengan Greer yang kesal menenggak alkohol yang ia temukan. Tiba-tiba saja seisi ruangan itu berubah. Orang ramai memberikan tepuk tangan kepada dirinya. Francesca menghampiri Greer dan menggodanya. Meski mabok, Greer ini sadar bahwa semua itu tak nyata. Tapi pada akhirnya Greer tergoda. Perempuan itu melepaskan semua pakaian yang ia kenakan dan menuntun Greer menuju kematian. Setelah mengetahui asal-muasal kapal itu, Murphy bergegas mencari Epps. Namun ia dihadang Santos, lebih tepatnya hantu Santos. Bahkan Epps yang datang pun dianggap Santos yang coba membunuhnya dengan sebilah pisau. Ferryman kemudian datang memukul Murphy untuk menyelamatkan Epps, dan kemudian mengurung Murphy karena dianggap berbahaya. Akhirnya semuanya meyakini betul bahwa kapal itu adalah kapal hantu. Tak ada pilihan lain, kembali ke rencana awal, yakni perbaiki mesin kapal. Mereka kemudian menyelami lambung kapal dan menambal lubang kapal itu. Perlahan air yang mengenang di lambung kapal disedot keluar. Ternyata kemudi dan kopas masih berfungsi normal. Mereka semua merasa senang karena pada akhirnya mereka semua akan kembali ke daratan. Tapi Epps menemukan Greer yang tewas mengerikan. Sosok gadis kecil itu muncul dan memperlihatkan kilas balik sejumlah kematian tragis 40 tahun yang lalu di kapal itu. Semua penumpang diharuskan tewas demi sejumlah emas. Bahkan seluruh komplotannya pun saling berebut kekuasaan atas emas itu. Dan ternyata dalang dari semua itu adalah Ferryman. Epps segera bergegas menghampiri Murphy. Namun Murphy telah tewas dan memegang sebuah foto, yakni foto Ferryman. Masalah terjadi lagi, yakni penyedotan air itu tiba-tiba mapet. Mulder coba meniliknya ke bawah, tapi ia malah tewas terjepit. Epps menemui Dodge di ruang kemudi kapal dan menanyakan tentang Mulder. Epps yang telah tahu tentang siapa itu Ferryman membekali Dodge dengan senjata untuk berjaga-jaga. Setelahnya Epps melihat lautan darah kematian Mulder. Ternyata dari ruang kemudi, Ferryman mulai memberontak tak mau diatur. Dodge dengan gesit menembaknya. Dari ruang bawah, Epps telah memasang peledak untuk menghancurkan kapal. Tinggal pencet saja. Tiba-tiba, Dodge datang melarang Epps melakukan itu. Kita akan pergi membawa emas itu. Kita akan hidup bersama. Epps tak habis pikir dengan apa maksud Dodge. Dodge kesal. Ia membuang semua yang ada di sampingnya. Ia marah. Dan ternyata ia adalah Ferryman. Ferryman mengatakan bahwa ia ingin melakukan pertukaran. Sama sepertimu. Kau pengumpul emas dan aku adalah pengumpul nyawa.
Semua yang telah kutandai tak bisa lari dariku. Kau harus mati. Epps kemudian didorong jatuh ke permukaan lambung kapal. Epps meraih semacam tombak dan kemudian menancapkannya ke kaki Ferryman. Kemudian ia bangun menadahkan senapan panah. Bukan untuk Ferryman, tapi untuk menekan pelatuk bom. Akhirnya kapal itu meledak. Arwah-arwah seluruh penumpang berterbangan mengiringi tenggelamnya kapal itu. Dan pada akhirnya Epps berhasil selamat karena terapung pada peti. Dan dari kejauhan sayup-sayup kapal besar menyelamatkan Epps. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor American Australian dengan judul Ghost Ship. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.